siang teman-teman. Siang. Pada saat ini kita akan membahas materi tentang karya seni tinggi dan karya seni rendah dengan dosen pengampu Dr. Andes Meyer Worang Matei Emsen. Kita masuk dalam materi awal, yaitu pengertian high art dan low art. Dalam dunia seni, khususnya di luar negeri, ada istilah yang sering digunakan, yakni seni tinggi high art dan sebagai perbandingannya adalah seni rendah low art. Seni tinggi atau high art digunakan untuk menggambarkan karya seni yang dianggap mencapai puncak estetika produksinya, menentang dan kemudian tidak bisa diakses oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, baik secara intelektual maupun penghasilan. Seni rendah atau low art diartikan sebagai seni yang menyenangkan secara estetika, tidak menentang dalam hal produksi karena bisa diproduksi banyak dan cepat tanpa perlu latihan yang keras, pengetahuan yang mumpuni. Lalu seniman penciptanya akan terkenal secara budaya, karya terlalu mengedepankan rasa abadi pada teknik dan bisa diakses oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, baik secara intelektual maupun penghasilan. Sampai di sini jadinya ada otoritas seperti kekuasaan yang mampu mengarahkan mana karya yang bisa masuk kategori high art atau kategori low art, direkonstruksi untuk kepentingan tertentu yang menjadikan nama-nama tertentu muncul ke permukaan dengan karya yang entah kenapa dimasukkan dalam kategori high art. Dunia seni barat, high art cenderung memiliki ciri-ciri seperti ini. Karya tersebut mendapat review yang sangat bagus, mendapatkan teknik tidak populer dan sulit dimengerti oleh orang awam. Ditambah lagi, karya itu hanya berada di tempat-tempat yang status sosialnya tinggi, misalnya di antara kaum intelektual, kalangan atas, atau rombongan seniman dan sebagainya. Dan di sini tampak ada kesenjangan sosial, yaitu yang diciptakan oleh dua jenis budaya, yaitu budaya tinggi dan budaya rendah. Meski demikian, high art memiliki harga yang sangat tinggi, sedangkan low art memiliki harga yang cukup rendah, namun lebih populer dan lebih mudah ditemukan di mana saja. Tapi sayangnya, untuk memasukkan suatu karya dalam kategori high art maupun low art bisa jadi sangat subjektif. Setidaknya itu yang dikatakan Clifford Geertz pada tahun 1994. Dan di sini tampak ada kesenjangan sosial, yaitu yang diciptakan oleh dua jenis budaya, yaitu budaya tinggi dan budaya rendah. Meski demikian, high art memiliki harga yang sangat tinggi, sedangkan low art memiliki harga yang cukup rendah, namun lebih populer dan lebih mudah ditemukan di mana saja. Tapi sayangnya, untuk memasukkan suatu karya dalam kategori high art maupun low art bisa jadi sangat subjektif. Setidaknya itu yang dikatakan Clifford Geertz pada tahun 1994. Sedangkan low art adalah kebalikannya. Low art sangat populer dan diketahui oleh banyak orang dan semua kalangan. Seniman dan karyanya mencari sesuatu yang mudah ditemukan di mana saja. Tapi di Indonesia kasusnya cukup berbeda, sebab sejumlah seniman beranggapan ada lagi istilah yang bisa ditemukan di Indonesia, yakni very low art dan very low and not art. Namun dikategorikan oleh banyak orang sebagai karya seni dan penciptanya juga dikategorikan seniman. Maka untuk mencapai level low art saja sudah membuat seni tersebut mendapatkan hal bila dibabat. Hanya didapatkan oleh
Ditambah lagi, seni di Indonesia mulai bermunculan sebagai pelengkap atau sekunder. Misalnya, seni tari digunakan sebagai pembuka atau penyambut tamu dalam sebuah acara yang digelar pemerintahan dari level desa sampai negara. Maka perlahan-lahan seni tari sebagai tontonan dan tuntunan mulai tergerus karena masyarakat sudah kerap melihat sebuah tarian dalam acara apapun, baik secara formal, pemerintahan maupun secara kawinan sekalipun. Maka seni tari tertentu yang dulunya hanya dipertontonkan pada kaum bangsawan menjadi seni tari yang bisa dipertontonkan pada siapa saja. Dulu seorang penari akan berlatih setiap hari membentuk tubuhnya demi kesempurnaan estetika. Namun untuk seni tari yang kerap menempel jadi hiburan pada acara tertentu, proses latihannya cenderung lebih cepat. Seni sastra, beberapa contoh yang muncul akhir-akhir ini, misalnya ada kumpulan beberapa orang atau kadang pejabat yang mungkin belajar sastra ketika masih sekolah menengah atas, berkumpul bersama dan menerbitkan buku antologi puisi. Dengan otoritas sebagai kumpulan orang yang memiliki kuasa, maka mereka masukkan karya mereka sebagai high art. Bahkan ada seorang tokoh yang menyebut dirinya sebagai tokoh sastra berpengaruh, meski baru 1 atau 2 buku yang dibuatnya dan ternyata tidak memberi pengaruh apa-apa. Begitu juga yang terjadi pada seni rupa, seni teater dan musik. Hasilnya, dewasa ini pengkategorian menjadi high art dan low art menjadi sangat kabur. Dan muaranya, meski di budaya barat, perbedaan antara high art dan low art masih sangat kentara. Di Indonesia, pengkategorian macam itu sudah sangat sulit untuk digunakan lagi. Ya, sekian dari materi ini, diucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Siang.